Negara kecil Pasifik Palau telah mendesak militer Amerika Serikat untuk membangun pangkalan di wilayahnya, yang terletak di dekat Laut Cina Selatan untuk melawan pengaruh Cina di kawasan Laut ASEAN. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper mengunjungi negara Palau itu minggu lalu dan menuduh Beijing melakukan aktivitas destabilisasi yang sedang berlangsung di Pasifik. Presiden Palau, Tomire Mengesau kemudian mengungkapkan bahwa dia mengatakan kepada Esper bahwa militer AS boleh membangun fasilitas di negaranya, sebuah negara kepulauan sekitar 1.500 km di timur Filipina. Permintaan Palau kepada militer Amerika Serikat tetap sederhana, yaitu membangun fasilitas untuk penggunaan bersama, kemudian datang dan menggunakannya secara teratur, katanya dalam sebuah surat kepada Kepala Pertahanan Amerika Serikat. Catatan itu ditujukan kepada Esper dan ditandai dengan pengiriman tangan Koror. Palau, kata negara 22.000 itu terbuka untuk menampung pangkalan darat, fasilitas pelabuhan dan lapangan udara untuk militer Amerika Serikat. Mengesau juga menyarankan kehadiran penjaga pantai Amerika Serikat di Palau untuk membantu patroli cagar lautnya yang luas, yang mencakup wilayah lautan seukuran Spanyol dan sulit untuk dipantau oleh negara kecil itu. Meskipun Palau adalah negara merdeka, ia tidak memiliki militer dan Amerika Serikat bertanggung jawab atas pertahanannya di bawah perjanjian dengan Washington yang disebut Compact of Free Association. Berdasarkan kesepakatan tersebut, militer Amerika Serikat memiliki akses ke pulau-pulau tersebut, meskipun saat ini tidak ada pasukan yang ditempatkan secara permanen di sana. Kita harus menggunakan mekanisme perjanjian untuk menetapkan kehadiran militer Amerika Serikat secara teratur di Palau. Hak militer AS untuk membangun situs pertahanan di Republik Palau kurang dimanfaatkan selama durasi perjanjian, ucap Presiden Palau. Dia juga mengatakan pangkalan di Palau tidak hanya akan meningkatkan kesiapan militer Amerika Serikat tetapi juga membantu ekonomi lokal, yang sedang berjuang karena pandemi COVID-19 telah menghentikan pariwisata, industri utamanya. Mengesau telah menggunakan momok pengaruh China yang tumbuh untuk mendorong investasi AS yang lebih besar di Palau. Ada begitu banyak hal yang dapat ditunjukkan AS untuk menunjukkan kepemimpinan, seperti yang Anda lihat, China tampaknya menjadi negara utama yang menunjukkan inisiatif dan secara agresif datang ke Pasifik dan membangun tanda mereka. Sementara Palau berusaha untuk menyambut turis China, dan investasi China, terutama terlihat di hotel-hotel di ibu kota Koror, negara Pasifik ini secara konsisten menolak pengaruh politik China di Nusantara. Tapi tekanan pada Palau untuk melakukan peralihan yang sama cukup signifikan. Pariwisata menyumbang lebih dari 40% dari PDB negara itu, dan sejak November tahun 2017, pemerintah China telah melarang operator tur di negara itu yang menjual paket tur ke Palau, dengan pukulan pena merobohkan sebagian besar dan terus berkembang dari pasar wisata. Kesepakatan hubungan bebas Palau dengan AS, yang juga memberikan bantuan keuangan yang signifikan, dan memberi hak kepada rakyat Palau untuk bepergian, tinggal, dan bekerja di AS, sedang dinegosiasikan ulang tahun ini. Perjanjian saat ini berakhir pada 2024. Tapi bukan pemerintahan Mengesau yang melihat kemitraan baru atau menyambut pangkalan militer baru. Seperti AS, yang mengikuti siklus pemilihan Palau, masa jabatan Presiden Negara Pasifik dibatasi, dan masa jabatan 4 tahun kedua Mengesau berakhir setelah pemilihan pada tanggal 3 November. Bukankah ini lampu hijau bagi Amerika Serikat untuk segera membangun pangkalan militer di Palau, negara strategis yang berdekatan dengan Laut Cina Selatan dalam hal memerangi militer Cina yang sedang berkuasa di sana?